introduce ourselves. I'm Elsa. Fitri. I'm Via. We are English student at Unika Santo Agustinus Hippo. Proyek ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah teori penerjemah. Happy watching! Have you ever thought before going to bed? Tomorrow is the day I change. Tomorrow I will wake up early in the morning. I eat a healthy breakfast. Go jogging in the morning and breathe fresh air. Tomorrow I will be who I used to be him. The best version of me. Yes, we know that change doesn't come easily. You have to introduce some habits into your life, which in the end will result in the best version of yourself. You also need to get rid of some habits which may stand in your way. Okay, how long does it take? Forming new habits or getting rid of old habits. Most people will tell you it takes actually 21 days for someone to form a habit or getting rid of others. I remember once on high school when my teacher taught me, for me, it takes actually 2 hours a day to form a new habit. Then I thought this is my chance to commit. Sitting up my bed, I've been thinking about in the next 21 days. Instead of waking up every day and shouting, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I would do it myself. Day after day, every morning, at 6 in the morning, even on days when I wake up late. I wake up every morning and make my bed. Of course, I had every second. On the 22nd day, I opened my eyes. The first thing I did at that time, I said, "Mom, please don't forget to make my bed." I stupid. Of course, it was expected. Then I took my heart. Okay, there might be things a little worse in my life than constantly thinking of my bed. Clearly, I don't exaggerate. If you say that today 21 theory is the most famous legend in the world of self-development, let's dig deeper in our theory. To understand the origin of the number 21, the reason of its distribution in books and self-development courses. He also noticed that if a painting hand, an arm or legs amputated, the painting would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days. Before starting to get used with their new condition, Dr. Mallis published his theory in a book that won very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it makes sense why people were starting to believe his theory. Why? Number 1, the number 21 is considered a short period of time, and that also considered a sort of temptation, which means something you can do. Number 2, the number 2 is also long enough to believable. A difficult challenge but not impossible. I mean, who would love to change their whole life within just 21 days? Would you love to start waking up early in the morning every day?
Won't you love to start cooking healthy recipes? Won't you love to drinking when smoothies and all in less than a monthly? We'll go for it and heartburn. So is it true? Can we really change our lives in 21 days? I know that sounds very extreme, but there are actually a few factors you have to consider to be able to ease the conflict of your goal. If I did to start, number one is the complexity of your goal. If I did to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, it probably takes less time than if I want to acquire a complex athletic skill like a tennis server. Number two, behavior consistency affects the speed of switching me reacting a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take you to form a new habit or get rid of one by the physiological old one, and is 3 variable study that we can depend on answer yes. There is a famous study by the psychologist Filippo Lally titled How Our Habits Form. The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 16 days to be exact. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So, according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the third is that you might need 2 to 8 months and not just 21 days. Guys, whether it is 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it a part of your schedule, set reminders, create a supportive environment, and most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Actually, that will give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. If I want to become a better person, I will have to commit to the system and embrace the process. That way, I will commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change is not always easy and it's not always simple, but with enough dedication, any habit can be reset. So, if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it.
I promise you will get there. Pernahkah Anda berpikir sebelum tidur, besok adalah hari aku berubah. Besok aku akan bangun pagi-pagi, saya makan sarapan yang sehat, pergi jogging pagi, dan menghirup udara segar. Besok, aku akan menjadi diriku yang dulu. Aku ingin menjadi dia, versi terbaik dari diriku. Ya, kami tahu bahwa perubahan tidak datang dengan mudah. Anda harus memperkenalkan beberapa kebiasaan ke dalam hidup Anda yang pada akhirnya akan menghasilkan. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Anda juga perlu menghilangkan beberapa kebiasaan yang mungkin menghalangi jalanmu. Baiklah, butuh waktu berapa lama untuk menghilangkan beberapa kebiasaan yang mungkin menghalangi jalanmu? Membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama, kebanyakan orang akan memberitahu Anda itu memakan waktu yang tepat. Tepatnya 21 hari. Agar seseorang membentuk suatu kebiasaan atau singkirkan yang lain, saya ingat waktu suatu di sekolah menegah, ketika guru-guruku mengatakan kepadaku, bagi saya hal itu membutuhkan tepat 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Lalu, aku berpikir, ini kesempatanku untuk berkomitmen. Merapikan tempat tidurku. Aku sudah memikirkan hal itu dalam 21 hari ke depan. Alih-alih bangun setiap hari dan berteriak, "Ibu tolong, jangan lupa merapikan tempat tidurku hari ini." Kupikir aku akan melakukannya sendiri. Hari demi hari setiap pagi hari. Pada pukul 6 pagi, bahkan pada hari-hari yang bangun terlambat, saya bangun setiap pagi dan merapikan tempat tidur. Tentu saja aku membenci setiap detiknya. Pada hari ke-22, aku membuka mataku. Hal pertama yang saya lakukan saat itu, aku bilang, "Ibu, tolong jangan lupa untuk merapikan tempat tidurku." Aku berhenti. Tentu saja, itu sudah diduga. Lalu aku berpikir ke dalam hati, oke, mungkin ada hal-hal sedikit lebih buruk dalam hidupku dari terus merapikan tempat tidurku. Umumnya, aku tidak melebih-lebihkannya. Jika kamu mengatakan bahwa teori 21 hari ini adalah legenda yang paling terkenal di dunia, di dalam hidupku, di dunia pengembangan diri, mari kita gali lebih dalam teori kita untuk memahami asal-usul angka 21 hari. Alasannya, penyebarannya dalam buku dan kursus pengembangan diri. Dia juga memperhatikan bahwa jika seorang pasien memiliki lengan atau kaki yang diamputasi, pasien akan mengakui perasaan anggota badan baru mereka selama tepat 21 hari sebelum memulai untuk terbiasa dengan kondisi baru mereka. Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang sangat terkenal di era itu dan terjual lebih dari 30 juta, dan di sini konflik mulai terjadi. Dan masuk akal mengapa orang-orang mulai mempercayai teorinya. Mengapa? Nomor 1. Nomor 21 dianggap sebagai periode waktu yang singkat, dan itu juga dianggap pendek dari godaan, yang berarti sesuatu yang dapat Anda lakukan. Nomor 2 juga cukup lama untuk dapat dipercaya. Tantangan yang sulit tetapi bukan tidak mungkin. Saya pria yang tidak ingin mengubah seluruh hidup mereka. Hanya dalam 21 hari, tidakkah Anda ingin mulai bangun pagi setiap hari? Tidakkah Anda juga suka mulai memasak resep sehat? Tidakkah Anda suka minum aneh, smoothies, dan semua dalam waktu kurang dari 1 bulan? Wade pergi untuk itu dalam sekejap, jadi apakah itu benar? Bisakah kita benar-benar mengubah hidup kita dalam 21 hari? Saya tahu itu terdengar sangat menarik, tetapi sebenarnya ada beberapa faktor yang harus Anda pertimbangkan untuk dapat memperkirakan waktu. Dan itu akan membawa Anda untuk membentuk kebiasaan baru atau untuk menyingkirkan satu racun lama. Nomor 1 adalah kompleksitas tujuan Anda.
Jika saya decide untuk mulai makan buah setiap hari, yang dianggap sebagai kebiasaan sederhana, saya mungkin akan membutuhkan waktu lebih sedikit daripada jika saya ingin memperoleh keterampilan atletik yang kompleks seperti tenis. Melayani nomor 2, konsistensi perilaku mempengaruhi kecepatan akuisisi saya mengulangi perilaku tertentu selama 3 menit sehari. Berbeda dari mungkin teman mengulangi perilaku yang sama selama 30 menit sehari. Jadi kami ingin menjernihkan hal-hal berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dari kebiasaan baru atau menyingkirkan yang lama. Dan apakah ada studi yang dapat diandalkan? Jawabannya iya. Ada penelitian terkenal dari psikolog Philippa Lally yang berjudul Bagaimana Kebiasaan Kita Terbentuk. Penelitian ini ngikutin 96 orang selama 12 minggu. Setiap orang memilih satu kebiasaan untuk dijalani. Misalnya, minum 3 gelas air sebelum makan siang atau lari selama 15 menit setelah makan malam. Setelah 12 minggu, datanya dianalisis buat dicari tahu berapa lama sih waktu yang dibutuhin biar kebiasaan baru itu jadi otomatis. Hasilnya rata-rata butuh sekitar 2-8 bulan atau tepatnya 66 hari buat bikin kebiasaan baru itu jadi benar-benar melekat. Lama waktunya berbeda-beda, tergantung orangnya, kebiasaannya, dan situasinya. Ada yang cuma butuh 18 hari, dan ada juga yang sampai 254 hari. Jadi, menurut Lally, kalau kamu mau tahu berapa lama bikin kebiasaan baru atau ninggalin kebiasaan lama, ya siap-siap aja, kamu perlu waktu 2-8 bulan, bukan cuma 21 hari. Teman-teman, mau itu 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, yang penting itu adalah mulai hari ini. Begitu memulai, jaga terus kebiasaan tersebut. Masukin ke jadwal, pasang pengingat, dan ciptain lingkungan yang mendukung. Dan yang paling penting, kamu gak harus jadi sempurna. Salah sekali atau 2 kali gak bakal berpengaruh banyak kok. Santai aja, kasih waktu buat diri sendiri, dan gak usah terburu-buru untuk jadi versi terbaikmu. Kalau mau jadi orang yang lebih baik, kamu harus komit sama prosesnya dan nikmati perjalanannya. Perubahan itu gak selalu gampang, tapi kalau niat dan konsisten, kebiasaan apapun bisa dibentuk ulang. Jadi, kalau kamu benar-benar pengen jadi versi terbaik dari diri sendiri, mulai aja hari ini. Aku yakin kamu pasti bisa. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, ada berbagai banyak teknik yang dapat kita gunakan untuk menerjemahkan. Berikut ini akan kami terangkan beberapa teknik yang kami gunakan untuk menerjemahkan video sebelumnya. Yang pertama, teknik reduction. Teknik ini digunakan untuk menghilangkan kata atau frasa yang tidak dianggap penting atau berlebihan dari teks asli saat diterjemahkan, supaya hasil terjemahan lebih ringkas dan alami. Contoh kalimatnya seperti ini. Yang kedua, teknik modulation. Teknik ini digunakan untuk mengubah sudut pandang atau cara penyampaian pesan, tapi maknanya tetap sama agar terjemahan terasa alami dan sesuai kebiasaan bahasa target. Contoh kalimatnya seperti ini dan seperti ini. Yang ketiga, teknik penerjemahan harfiah. Teknik ini digunakan untuk menerjemahkan kata demi kata sesuai dengan makna aslinya, tanpa mengubah struktur kalimat. Biasanya, teknik ini digunakan untuk teks teknis atau dokumen resmi yang butuh keakuratan tinggi. Contohnya sebagai berikut. Selain itu, kami juga menggunakan intralingual translation untuk memprofase atau meringkas dan juga mengubah beberapa gaya bahasa agar penerjemahan terasa lebih alami dan mudah untuk dipahami. Berikut ada beberapa tantangan yang kami hadapi dalam menerjemahkan. Yang pertama, register. Kami kesulitan dalam menyesuaikan tingkat keformalan agar pesan yang disampaikan tidak terkesan aneh dan kaku. Dan yang kedua, kecepatan bicara. Kecepatan bicara membuat penerjemah kehilangan detail. Dan yang ketiga, budaya.
Ada beberapa istilah atau kebiasaan yang tidak ada atau mungkin padanannya sulit dicari dalam bahasa target. Jadi, pada penerjemahan kali ini kami menggunakan strategi communicative translation, di mana kami membuat terjemahan terasa lebih alami dan mudah untuk dipahami, serta menyesuaikan pada budaya target. Kami memperbaiki beberapa struktur, mengganti kata, dan menghilangkan bagian yang kurang penting, agar bahasa lebih mudah dipahami, ringkas, dan pesan utama tetap tersampaikan tanpa menghilangkan makna aslinya. Seki and Dorikami, thank you for watching.